Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Nah, saya menjawabnya jam 7. Bismillah, saya datang. Kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Berni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diem aja. Tapi ditantang itu kan, ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam, kan ada di video. Kami menangkap pesan sebenarnya Pak Mahfud sebenarnya sedang berjuang sendiri dan keberanian Pak Mahfud itu harus didukung oleh publik, dan kami ingin mengisi ruang kosong moralitas ini. Inilah yang sedang kami dorong agar publik juga jangan sungkan-sungkan untuk memberi dukungan kepada Pak Mahfud agar bisa mengungkap ini secara lebih terang benderang. Dapat sorotan saat rapat dengan Mahfud MD di DPR, Arteria Dahlan dinyatakan hilang dari kampus ini. Ada apa? Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dapat sorotan dari heboh DPR versus Mahfud MD terkait 300 triliun rupiah. Perseteruan antara Arteria Dahlan dan Mahfud MD sendiri mulai mencuat usai diduga adanya transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sekadar informasi, Mahfud MD yang hadir di DPR RI tersebut membeberkan beberapa hal, termasuk menyebut badan legislatif tersebut sebagai maklar kasus alias Markus. Tak terima dengan ucapan Mahfud MD, Arteria Dahlan pun sampai berani mengancam dan akan membawa ke ranah hukum. Di sisi lain, di tengah perseteruannya dengan Menko Polhukam RI tersebut, Arteria pun jadi buah bibir lantaran status pendidikannya di situs PDDikti. Sekedar informasi, beredar kabar melalui akun Twitter @partaiSearchMed yang terlihat mengunggah 2 tangkapan layar riwayat pendidikan Arteria. Tampak wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 6 itu mengenyam pendidikan doktoral alias S3 untuk bidang hukum di 2 universitas, yakni Universitas Pajajaran dan Universitas Airlangga. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngomongkan ke publik nggak boleh. Saya bilang, saya siapa yang ngomongkan? Ngomongkan karena ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngomongkan, saya ngomongkan agregat. Nah, satu, kalau soal agregat sudah ada sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya, lalu disalahkan, ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini Si Ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi. ya. Oke. Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat.
Namun ada yang unik sebab Arteria dinyatakan hilang oleh Universitas Pajajaran yang menerimanya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum pada semester genap 2019. Namun tidak sampai 3 tahun setelahnya Arteria tercatat menjadi mahasiswa S3 Ilmu Hukum baru di Universitas Airlangga. Dinyatakan masuk di semester ganjil 2022, saat ini Arteria dinyatakan sebagai mahasiswa yang belum lulus. Lalu apa sebenarnya makna dari status hilang ini? Masih dikutip dari @patesotmed, status hilang diberikan bagi mahasiswa yang tidak membayar uang kuliah tunggal di semester berikutnya, tetapi juga tidak memberikan informasi mundur dari kampus. Lalu diancam hukuman. Harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab presiden. Lalu saya tanya, Lebin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok Bin tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. Bin itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan Bin ke presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup. Karena Itu kan Bin rahasia. tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? Bin tidak ada press release ke publik. Pak Arteria, Apa tuh itu? jangan Kalau LH-nya diekspos ke publik beda dong, analoginya nggak sama. jangan disangka dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus.